Halo, halo, apa kabar Anda semua? Wah, ini kelihatannya pulang dari Medan tambah seger atau tambah lucu nih, Bung Rocky? Saya bertambah kesegaran Oke. karena di Medan politik makin edan. Medan itu memang tradisinya sebagai orang yang pernah tinggal di Medan, saya tahu persis tuh. Kalau zaman dulu ya, Bung Rocky, sebelum kita orang baca gadget, kan ada satu koran di sana, ada satu koran di Lapu-Lapu, di kedai-kedai kopi gitu, hanya satu koran. Nanti orang bisa duduk berjam-jam, minumnya kopinya satu gelas saja. Ngomong politik semua itu. Iya, kemarin hal yang sama tuh. Saya ada di dua lingkungan kemarin, ada lingkungan relawan-relawan Anies itu. Ya seperti biasa minta pencerahan dan saya terangkan di situ bahwa kehidupan politik kita itu sama seperti politik Medan itu. Di mana-mana bisa berantakan, tapi di mana-mana bisa bersatu juga tuh. Lalu bertemu dengan teman-teman LSM dan semua mengkhawatirkan apakah kehidupan di Jakarta itu mencerminkan kemalasan orang atau elit Indonesia untuk bernego karena seolah-olah udah buntu itu. Jadi itu sebetulnya kondisi-kondisi yang ada di Medan tuh. Tapi saya lihat gairahnya tumbuh di situ. Prabowo tetap dianggap potensial, Ganjar juga fotonya ada di mana-mana. Tetapi yang unik adalah percakapan-percakapan di sorry di Medan itu dimaksudkan untuk memberi tekanan pada politisi Jakarta supaya semua capres itu langsung nunjuk wakilnya tuh. Anies minta langsung nunjuk wakil, Prabowo harus juga nunjuk wakil, Ganjar. Jadi Medan justru menginginkan Jakarta kasih kepastian dong, kira-kira begitu. Kalau enggak ya biasa, kata orang Medan, kalau tak bisa ya kita buat yang edan-edan aja di Medan. Tapi saya kira memang betul ya, di Jakarta ini saya lihat para elit politik itu tidak memberi teladan yang baik lah begitu ya, dan kemudian sudah pimpinnya seperti itu ya, kita jangan salahkan kalau kemudian buzzernya itu juga lebih ganas dari para elit politiknya. Ini yang saya maksud, satu tentu sekarang ini kan Indonesia lagi berbunga-bunga karena mau setelah gagal menjadi tuan rumah U20, sekarang ditunjuk menjadi pelaksana Piala Dunia U17. Ini kasusnya sebenarnya sama. Kalau dulu kita dipindahin ke Argentina, sekarang dari Peru yang nggak siap dipindahin ke Indonesia, begitu ya. Dan ingat Pak Jokowi pada waktu itu kan bilang jangan dikait-kaitkan antara politik dengan olahraga. Tapi saya lihat ini soal rencana pemakaian Jakarta International Stadium, Bung Rocky. Ini juga nuansa politiknya kuat banget gitu lah. Ini di downgrade bahwa ini. Nah, kelihatannya akhirnya mereka, saya menduga akhirnya dipakai juga, tapi dibilang dulu bahwa ini tidak layak, masih harus banyak kekurangannya dan sebagainya. Dan kita pasti tahu ini pasti urusannya sama soal Anies lah gitu ya. Jadi dianggap Anies tidak sempurna, karena itu sempurnakan dulu, baru dijadikan fasilitas negara. Iya, kalau nggak sempurna, disempurnakan, Anies makin sempurna dong. Kan? Nah, tetap aja orang akan tafsirkan bahwa itu karyanya Anies. Ya udah, gampang aja. Kalau disebut itu karya yang tidak sempurna, maka tanya pada FIFA, itu udah layak belum tuh? Kan bukan DKI yang nentuin fasilitas. DKI juga hanya mengikuti apa yang jadi standar operasi sebuah stadion internasional tuh. Jadi FIFA yang menentukan, bukan bukan DKI atau istana yang bilang ini nggak cukup, itu cukup. Jadi tetap kita tahu bahwa betul Anies seolah-olah akan dilambungkan lagi kalau memakai fasilitas yang dibuat Anies. Buat apa itu diingat-ingatkan tuh? Orang nggak dipakai apa-apa pun orang akan anggap bahwa dilihat dari udara itu ada JIS. Lalu orang bertanya, JIS itu apa ya? Oh, itu buatannya Anies tuh. Karena memang Anies yang bikin, ngapain kan? Kan kita juga tahu nanti kalau IKN jadi akan disebut sebagai oh itu buatan Jokowi. Apalagi kalau nggak jadi, dianggap buatan Jokowi yang mangkrak kan. Jadi hal-hal semacam ini nih. Dan Pak Jokowi juga mesti konsisten tuh. Kalau diresmikan itu sebagai pusat olahraga, ya udah bilang aja mau direnovasi negara untuk diperbaiki dan terima kasih pada Anies dan kita akan tingkatkan kualitasnya. Kan itu lebih beradab sebetulnya memberi penghargaan pada sesuatu yang sudah diletakkan lebih awal kan itu intinya etika berpolitik. Kalau enggak nanti terbaca bahwa ini hanya gara-gara punya Anies maka seolah-olah dirusak sedikit baru diperbaiki lagi kan, ya nggak ada gunanya juga image semacam itu. Itu makanya poin saya kan, itu yang mestinya kalau mau Indonesia baik itu ya dimulai dari hulunya kan, seperti pepatah seperti idiomnya Cicero ya, bahwa ikan itu busuk dari kepala. Tapi kalau kepalanya segar ya semuanya jadi segar kan gitu. Nah, kalau kepalanya aja seperti ini ngomong jangan campur adukan politik, tapi sekarang jangan campur adukan politik dan olahraga, tapi sekarang urusan bagi olahraga dicampurkan adukan politik, ya mau jadi apa bangsa ini? Ya karena itu kepala negara jangan urus kepala ikan nanti sama-sama membusuk. Jadi tetap publik
publik sebetulnya mentertawakan isu-isu semacam ini, seolah-olah persaingan itu nggak bakal selesai itu. Tapi kita mau lihat sebetulnya konsistensi dari Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi mesti ambil sikap bahwa jangan ada faktor lain kalau itu urusan olahraga tuh. Jadi sembunyikan aja sebetulnya faktor itu. Kan Jokowi bisa kasih sinyal lebih keras bahwa oke, ini kita jadi tuan rumah berarti semua hal selesai itu, nggak ada klaim-klaiman di situ kan. Klaimnya itu nanti sukses apa enggak tuh pelaksanaan itu kan gampang tuh. Tapi kelihatannya Pak Presiden juga terbawa terus pada upaya untuk menikmati pembelahan itu sebetulnya tuh. Tadi saya baca juga kata Jokowi di ulang tahun Polri, jangan ada grup-grupan di polisi. Lah orang tahu grup-grupan itu adalah hasil apa namanya, hasil pembelahan yang dibuat juga dengan kepentingan istana kan. Jadi kita tahu blok-blokan di polisi itu terjadi karena Presiden Jokowi favoritisme pada beberapa tokoh. Jadi itu intinya kan. Jadi remote-nya ada di Jokowi, tapi Jokowi bilang itu nanti kacau pada scene-nya itu, layar televisinya. Padahal dia sendiri yang menjadi remote-nya kan. Jadi Jokowi memegang remote untuk semua hal, di kepolisian dia pegang, bahkan di olahraga dia pegang, apalagi partai-partai politik. Jadi kita tunggu sebetulnya kenegarawanan Presiden Jokowi itu aja sebetulnya. Saya kira ya sebenarnya gitu ya. Kalau kemudian dengan santai saja menyatakan, oh ya ini bagus, kita ini stadion bagus, tapi masih punya kekurangan. Menurut FIFA kekurangan ini kita perbaiki. Oke, kita sambut event ini kan, ini jadi lebih enak, lebih lega lah gitu ya. Para penggemar sepak bola ini kan mereka datang, mereka ingin menikmati pertandingan, mereka tidak ingin bicara politik. Betul, nanti tapi buzzer-buzzernya karena ini Nah, gara-gara Anies gak siapin lapangan parkir, maka jadi kacau, kita akan ditegur lagi oleh FIFA atau segala macam. Loh, itu bukan soal itu intinya kan. Kan tetap Jakarta bisa bilang bahwa kita kota yang udah padat, maka sebaiknya naik sepeda ke situ, kira-kira begitu kan. Banyak orang yang nggak peduli apa mau naik sepeda, naik kendaraan atau parkir di mana, Gojek bisa dapat rezeki lagi. Yang penting tempat itu layak untuk jadi tempat event-event internasional kan itu intinya kan. ya, Tapi ya. kemudian nanti memang nggak lengkap, memang dari awal perencanaannya untuk tidak ada parkir di situ. Jadi Betul. bukan nanti satu waktu itu pesawat nggak bisa parkir di situ, private jet nggak bisa parkir di situ. Ini memang visioner gitu, tapi mungkin menjadi tidak sempurna karena memang ya belum ditundang oleh prasarana yang memadai kan. Saya juga dengar itu. Kenapa misalnya area parkirnya kecil? Karena memang diharapkan nanti itu orang naik kereta, di situ kan tidak jauh dari situ ada stasiun kereta gitu. Nah, keretanya belum ada yang menuju ke sana sekarang itu. Stasiunnya sudah ada, misalnya tinggal diperbaiki. Dan ini memang ke depan harusnya seperti itu. Itu kata waktu saya baca-baca dulu, kata Anies, ini kan standarnya FIFA begitu, zero emisi. Jadi ya, itu yang mestinya kita pikirkan. Ya kalau belum ada, mari kita pikirkan bareng-bareng kan begitu. Itu sama seperti apa namanya, stadion di mana itu yang berantakan kemarin di Sumatera itu tuh, yang dipakai SEA Games itu. Di Palembang atau di mana? Ya di Palembang. Oh, yang soal anunya rel anunya ya, apa apa ya namanya, LRT-nya di sana atau ya? Iya, jadi LRT kan. Kan memang juga disiapin begitu supaya nggak terlalu banyak orang datang ke stadion dibikin LRT. Tapi kemudian perencanaan LRT itu jadi ngaco tuh, karena hanya seolah-olah dipakai buat kepentingan pencitraan Stadion Palembang. Itu juga yang bisa terjadi di apa namanya, JIS ini kan. Soalnya dibuat gedung parkir di situ. Lama-lama orang anggap loh, ngapain ada gedung parkir di situ kan. Kan kita mau supaya kita datang ke stadion itu dengan fasilitas umum tuh. Jadi memang ini sekedar diucap-ucapin untuk mengganggu Anies tuh. Nah, sialnya semakin Anies diganggu, semakin orang tahu, oh itu masalahnya, mau ganggu Anies melalui prestasi di DKI. Jadi konyol dia, kelompok yang berseberangan dengan Anies konyol. Anies justru dapat limpahan percakapan baru. Kalau dilihat di drone print itu, percakapan itu akhirnya mengarah pada Anies kan. Ya sama dengan kayak ketika kemarin dia pergi haji gitu ya, yang ketika dia menyatakan bahwa dia diundang oleh pemerintah Arab Saudi, kemudian di downgrade habis-habisan dan kemudian dibilang tukang ngibul naik haji, dan itu jadi trending topik yang luar biasa. Dan sekarang setelah kemudian dan Anies diam saja, setelah kemudian terbukti hanya dia dari Indonesia yang fotonya bersama dengan bersalaman dengan Pangeran Muhammad bin Salman, ya mau dibantah apa lagi gitu, dan narasinya kemudian balik. Tapi saya sih sebenarnya nggak mau masuk ke dalam wilayah perdebatan-perdebatan macam itu. Tapi menurut saya ini kan bahaya sekali yang semacam ini kalau terus-teruskan gitu.
Ini konyol kayak dua anak kecil yang bertetangga tuh saling olok-olokan, Ya, ya. bapakmu tuh pelit nih bapak gue dong. Padahal bapaknya lebih pelit lagi tuh karena nggak mau kasih ke tetangga sebelahnya lagi kan. Jadi ini anak-anak kecil yang jadi buzzer disuruh untuk mengolok-olok kan. Padahal ini buzzer ini kan nggak ngerti apa disebut wacana di belakang layar tuh. Politik tingkat tinggi dia nggak ngerti itu. Bahwa ada sinopsis-sinopsis yang hanya bisa diterangkan lewat gambar, ada sinyal yang hanya mungkin dibaca oleh kecerdasan tuh. Jadi sekali lagi ini buzzer-buzzer ini sekedar disewa untuk menggonggong itu, dan dia nggak ngerti apa yang mau digonggong itu. Kadang-kala ada yang disebut kayak anjing menggonggong pohon, itu salah gonggong tuh. Itu pohon kok digonggongin tuh. Jadi buang-buang energi sambil mencari cara untuk menyelamatkan wajah yang makin bopeng karena diterpa oleh berbagai macam isu. Yaitu isu pertama adalah soal merebaknya intoleransi terus menerus, isu kedua soal kehidupan ekonomi yang memburuk, soal pengangguran segala macam. Kan mungkin isu itu yang dipersoalkan tuh, bukan kedatangan pakai mobil atau dijemput siapa. Jadi sekali lagi ini pertandingan wacana di depan mau cari headline doang nih. Jadi itu sebetulnya. Dan kita mengerti sekarang mengapa di daerah itu orang bosan lihat pencitraan-pencitraan di Jakarta tuh. Saya kira penting, ini yang saya kira penting ya, Bung Rocky, kita terus ingatkan mengapa kita membicarakan ini. Ya, kalau lihat tanda-tandanya semacam ini, kalau kemudian pemerintah di satu sisi ingin mengakhiri pembelahan, wacananya kan 2 periode itu supaya tidak terjadi pembelahan, tidak terus kemudian secara ekonomi juga bisa hemat biayanya dari situasi Indonesia masih sangat sulit gitu. Tapi kan kita melihat ada satu paradoks, di satu sisi ngomong bahwa kalau cuma satu putaran aja kan itu berarti biayanya lebih hemat, tapi ada pemborosan di pembangunan kereta api cepat di IKN, kemudian ngomong tidak ada pembelahan, tapi buzzernya terus kerja terus gitu. Saya sih melihat kayaknya harapan untuk menjadikan pemilu 2024 itu pemilu yang damai nggak akan terwujud selama buzzer ini tidak, karena kalau tadi ada menggonggong mestinya dia diberangus gitu ya, pakai kayak kuda dipakai pasang berangus gitu kan. Ini kesadaran baru timbul di daerah. Saya muter-muter di daerah dan melihat hal yang sama itu, bahwa ketertiban berpikir dan kehidupan yang makin berantakan itu justru disebabkan oleh buzzer-buzzer yang hasil impres ini kan. Ini ada istilah saya baca di mana, ini buzzer impres nih, buzzer yang disuruh presiden sebetulnya diam-diam. Nah, bagian-bagian ini memburukkan pengertian kita tentang demokrasi itu. Jadi sekali lagi kemungkinan terburuk yang ada di depan mata kita itu disebabkan oleh tidak tertibnya penyelenggaraan politik karena dikuasai oleh buzzer. Buzzer boleh aja, tetapi majikannya kasih tahu dong kapan dia menggonggong, kapan dia diberangus tuh. Kalau nggak dia menggonggong terus, padahal majikannya sebenarnya udah berdamai dengan musuh tetangganya tuh. Ya, ya ini di satu sisi Anies bisa makan siang ngobrol bareng dengan foto-foto bareng dengan Ganjar Pranowo, sementara di bawah buzzernya terus hajar Anies terus ya. Ini kan yang begini-begini saya kira kenapa kita penting soroti, dan selalu kita tidak semata-mata hanya menyalahkan buzzernya. Sebenarnya kan gampang sekali kan siapa pengendali buzzer itu sebenarnya, dan itu ya gitu bisa pastikan itu adalah buzzer dari penguasa kan gitu. Itu kakak pembina masih dia juga Yes, tuh. ya. Kalau buzzer partai ya tertib lah, dengan tahu bahwa ya yang dimaksudkan hanya untuk sasaran ini. Ini buzzer-buzzer yang liar ini memang disuruh untuk ngaco doang tuh. Kita bukan anti buzzer, tapi kita mau ada semacam ya ada gengsi lah menjadi buzzer itu. Maksudnya jadi buzzer itu sekedar menggonggong, dan gonggongannya pun kadang-kala nggak jelas kemana arahnya tuh. Jadi poin kita lalu adalah supaya sinyal dari istana beritahulah bahwa kita ingin membuat politik ini berkualitas, karena itu mulai dari presiden. Jadi buzzer ini ngikutin juga cara presiden cawe-cawe kan. Presiden kan menggonggong kemana-mana juga kan, selain membujuk kemana-mana. Jadi nggak jelas juga nih presiden nih, apa yang dia gonggongi, apa yang dia cawe-cawein, apa yang dia puji-puji itu. Nah, buzzer ngikutin pola itu sebetulnya. Yes, ya oke. Saya kira saya sudah agak lupa tadi dengan istilah kakak bebina. Ini gerakan ngomong, saya kira kalau ini buzzer menggonggong mestinya kakak bebina berlalu saja. Begitu ya harusnya, jadi selesailah aman urusan negara ini. Iya, harus itu, dan supaya berhenti menggonggong dari dulu udah dibilang 0%. Oke, makasih Bung Rocky. Oke.